Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Jumpa lagi di pertemuan kedua di materi perkuliahan jaringan komputer 1, jaringan komputer dasar. Pada video kali ini saya sengaja nggak pakai Zoom karena banyak terkendala dari segi pertama koneksi, kemudian mungkin jaringannya terlalu lola atau loading lambat dan sebagainya ya. Jadi saya sengaja membuat video, saya upload di YouTube, kemudian saya share kepada adik sekalian. Mudah-mudahan adik sekalian harus harus menonton dari awal sampai akhir ya. Terlebih dahulu jangan lupa di subscribe channel saya, di mana channel saya ini sebenarnya fokus ke bahasa pemrograman, terutama web dan mobile nantinya. Baik adik-adik semua, kita akan lanjutkan materi kita, yaitu mengenai jaringan dasar komputer ya, dasar jaringan komputer. Oke. Pada materi selanjutnya kita akan coba membahas topologi jaringan. Topologi itu sama halnya kalau kita berbicara, kalau adik-adik pernah belajar namanya pemodelan sistem informasi atau konsep sistem informasi, itu ada namanya diagram ya, diagram. Jadi kalau adik-adik kalau nantinya membuat sebuah aplikasi, pasti kita harus merancang dulu ya, merancang atau menggambarkan gimana prosesnya, gimana sistem manual, sistem yang lama kemudian dibuat sistem yang baru dan sebagainya gitu ya, dan seterusnya. Di dalam jaringan itu ada namanya topologi. Jadi sebelum kita membangun sebuah infrastruktur jaringan, kita harus terlebih dahulu kita gambarkan topologinya. Bagaimana gambaran jaringan yang nanti adik-adik buat ya. Mana tahu nanti setelah perkuliahan ini adik-adik coba-coba pengen membangun sebuah jaringan di tempat adik-adik bekerja gitu ya. Jadi topologi itu sama halnya gambaran, atau bisa kita katakan sebuah aturan dalam menghubungkan komputer, atau orang biasa nyebutnya node, satu sama lain secara fisik. Biasanya polanya itu antar komponen yang saling berkomunikasi. Pasti yang namanya ada server, ada juga klien ya. Biasanya, maaf dari semua, tadi videonya saya pause karena ada gangguan dari mahasiswa yang lain. Jadi topologi itu bisa kita katakan sebuah pola hubungan antar komponen saling berkomunikasi melalui media atau peralatan jaringan seperti server, workstation. Workstation itu biasanya disebut dengan PC, personal komputer, atau hub dan switch ya, dan pengabelannya ya. Hub dan switch itu media atau perangkat yang menghubungkan antar beberapa perangkat yang lainnya. Seperti mungkin ada adik yang pernah yang jurusannya TKJ dulu, RPL, pasti pernah melihat bentuk fisik dari hub atau switch. Oke, topologi ini ada dua jenis yang bisa kita kategorikan. Pertama itu ada topologi fisik dan juga ada topologi logika. Apa itu topologi fisik? Nah, topologi fisik itu berkaitan dengan layout dan bentuk, atau kita bisa sebut bentuk jaringannya atau gambar dari sebuah jaringan. Itulah topologi fisiknya. Jadi seperti bagaimana membeli perangkat dan melakukan instalasi perangkat jaringan. Jadi ketika ada dapat project nanti membangun sebuah infrastruktur jaringan, kita harus gambarkan bagaimana topologi dari sebuah jaringan yang nantinya adik bangun ya. Misalkan saya suruh atau pimpinannya atau tempat bekerja membuat sebuah jaringan di sebuah kampus misalnya. Jadi adik-adik harus gambarkan dulu gimana posisi routernya, hubnya, kabelnya gimana dan sebagainya, di mana peletakan servernya nanti ya. Itu tergantung dari para network engineer. 3 topologi utama yang menjadi dasar dari topologi fisik. Pertama itu adalah bus, ada ring, ada star. Namun yang dua ini, tree dan mesh, itu biasanya digunakan untuk sifatnya security ya, atau bagian-bagian intelijen lah ya. Paling kebanyakan itu digunakan untuk di bagian pertahanan dan sebagainya ya. Jadi kemudian topologi logika. Topologi logika ini berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir di dalam topologi fisik. Jadi dia sifatnya logik, tidak kelihatan gitu ya. Jadi fisik jadi kelihatan, kalau logika tidak kelihatan. Jadi
Pokoknya kita sebagai user, pokoknya kita pengen jaringan itu terkoneksi. Nah, tapi bagaimana sebuah data saling berkomunikasi itu kita nggak mau tahu, ya. Yang bekerja itu ada topologi logika. Jadi topologi logika ini sangat erat kaitannya dengan media access controller, ya, dan protokol. Media access controller ini seperti NIC, ya, NIC Network Interface Control yang ada pada laptop kita, PC kita. Jadi dialah yang mengontrol bagaimana data itu mengalir. Kalau protokol itu aturan, ya, itu aturan bagaimana sebuah data itu saling mengalir. Topologi yang memikirkan bagaimana melakukan pengiriman dan menerima data, kemudian mengatur kecepatannya serta mendeteksi mana tahu ada bug atau error. Ini adalah kerjanya topologi logika. Ada dua topologi dalam topologi logika ini. Pertama, share media topologi, kemudian token based topologi. Nah, ya. Jadi Adik mudah-mudahan paham sampai sini. Kita bahas dulu topologi fisik, yang mana ada tiga penting yang ada pada topologi fisik. Pertama, bus. Apa itu bus? Yang biasanya bus itu topologi yang biasanya disebut sebagai backbone topologi. Ya, backbone itu seperti kabel utama yang menghubungkan semua peralatan jaringan. Jadi yang gambar yang di sini itu adalah kabel utamanya. Kalau misalkan satu putus kabel utamanya ini, maka semua jaringan yang ada pada PC ini akan juga terputus. Ya, akan semua jaringan akan mati total. Itulah salah satu kekurangannya. Jadi kalau misalkan dari segi kecepatan, ya memang sangat cepat menggunakan topologi bus ini. Kemudian topologi bus ini cara kerjanya gini. Apabila suatu node mengirimkan data, maka node tersebut dicek terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan ada si A, misalkan ini A, ini B, ini C, ini D, ini E. Misalkan si A pengen ngirim data ke E, maka dicek terlebih dahulu, ya, apakah data yang mengalir lagi kosong. Kalau kosong maka lakukan pengiriman. Kalau tidak, dia tunggu dulu selesai. Nah, gitu ya. Jika kosong, maka paket data segera dikirimkan ke semua node, ya, yang ada pada alamat broadcast. Ya, broadcast itu alamat broadcast itu sama seperti halnya itu berteriak. Apakah ada jaringan kosong, ya? Kalau ada, ya saya siap mengirimkan data, ya. Jadi kemudian hanya node tujuanlah yang dapat menerima paket tersebut. Jadi node-node yang lain, ya. Jadi adik-adik semua, ini saya sebut node, ya, atau PC. Jadi ketika si A ngirim ke E, yang B, C, dan D ini nggak tahu, ya. Dia nggak tahu bahwasanya ada pengiriman paket atau ada data yang mengalir, gitu ya. Oke. Kemudian topologi fisik itu kelebihannya pertama hemat kabel, kemudian layoutnya sangat sederhana, kemudian biaya instalasinya relatif murah, kemudian penambahan workstation baru mudah dilakukan. Jadi topologi bus ini memang sangat jarang dipakai pada zaman saat ini, ya, karena zaman saat ini dia pasti butuh topologi bagaimana data itu lebih secure, ya, lebih aman, dan data itu saling mengalir, ya. Misalkan ada pengaliran data walaupun data lagi sibuk, gitu ya, jaringan lagi sibuk, tapi terkoneksi tetap lancar. Kekurangannya adalah sulit pelacakan masalah, kemudian sinyal melewati kabel dalam dua arah, mudahnya collision itu tabrakan data. Kemudian jika kabel terputus, maka jaringan akan terhenti. Kemudian kita masuk ke topologi fisik. Topologi fisik ini bersama kayak, ini bukan topologi fisik tapi topologi ring. Topologi yang berbentuk cincin yang namanya ring, ya. Setiap komputer itu dia terhubung menggunakan kabel backbone untuk transmission data. Nah, dia seperti ini. Ya, kabelnya dalam bentuk ring, ya. Aliran datanya seperti arah jarum jam. Ini kalau misalkan ini A, ini B, dan seterusnya. Kalau pengen dia ngirim data ke sini, ya, kalau dia ngirim data dari sini ke sini, maka yang ini akan tahu bahwasanya ini lagi ngirim data. Nah, itu kelemahan dari ring. Ya, oke, kita masuk kita langsung saja. Bagaimana cara kerjanya? Apabila suatu node ingin mengirim data, maka node harus menunggu kehadiran token bebas. Ya, berarti dia harus nunggu dulu. Apakah nggak ada data lagi mengalir, gitu ya. Kemudian token yang sampai di node pengirim kemudian ditempel. Jadi yang
saya sebut tadi bahwasanya topologi ring ini dia ada token base-nya. Ya. Selanjutnya, data mengalir ke node pertama, node lain tidak dapat mengirim data. Dia nunggu dulu sampai tokennya bebas. Setelah sampai ke penerima, maka data dikopikan dan mengalir kembali hingga ke node pengirim. Nah, kemudian, jika sudah sampai ke pengirim, maka dimusnahkanlah token tadi dan token kembali free atau bebas. Nah, jadi kelebihan dari topologi ring ini hemat kabel, kemudian tidak akan ada terjadi collision, ya tidak ada tabrakan data karena dia akan menunggu token, ya kehadiran token apakah lagi bebas atau enggak, ya. Kemudian kekurangannya jika node terganggu maka semua jaringan juga ikut terganggu. Kemudian sulit mendeteksi gangguan, kemudian pengembangan jaringan yang kaku gitu ya. Baik. Selanjutnya topologi star. Inilah topologi yang paling sampai saat ini dipakai di dalam sebuah infrastruktur jaringan. Topologi star ini dia berbentuk jaringan. Dia berbentuk sebenarnya seperti bintang, tapi kalau saat ini nggak seperti bintang sih ya. Udah banyak cabangnya, udah percabangan. Topologi star ini dia menggunakan sebuah konsentrator, ya konsentrator yang disebut dengan perangkat hub dan switch sebagai pusat penghubung dari beberapa komputer dalam suatu jaringan. Setiap station menggunakan sebuah kabel. Nah, jenis kabelnya ada dua dalam jaringan ya. Ada UTP, ada STP ya. Nah, kalau UTP itu dia agak ada bungkusan. Kalau STP ini ada bungkusannya, agak tebal sebenarnya. Kalau adik-adik yang di TKJ, yang anak SMK, yang dulunya SMK yang ngambil TKJ dan FPL itu pasti tahu gimana bentuk kabel UTP atau STP. Nah, bentuknya kayak ini ya. Dia bukan menggunakan konsentrator atau hub atau switch. Gimana cara kerjanya? Sama halnya dengan topologi bus ya. Yang membedakan adalah keberadaan dari sebuah hub ini sebagai sentral transmisi data. Jadi, sebuah PC kalau ngirim data, dia akan masuk dulu ke bagian pusat sentralnya, konsentratornya, ke hub ke switch. Nanti di bagian perangkat inilah yang akan melihat kemana tujuan dari data ini, ya, kemana tujuannya gitu ya. Kemudian manakala jika ada kabel rusak atau putus, maka tidak mengganggu jaringan yang lain. Jadi kalau misalkan putus jaringannya, ya jaringan ini aja yang putus, yang lain enggak ada masalah. Ya, baik ya. Selanjutnya, nih tadi apa sih beda hub dan switch? Ya, ini kita bedakan dulu. Apa sih beda hub dan switch? Ini kan sering kita dengar ya. Pertama, perbedaannya terletak pada bagaimana paket data terkirim, ya, terkirim dari si pengirim ke penerima. Hub, jika menggunakan pangkat ini, maka ketika ada pengiriman data, maka semua stasiun akan mengetahui adanya data yang akan dikirim, atau disebut dengan broadcast. Jadi kalau misalkan ini lagi ngirim paket data, maka yang ini kalau menggunakan hub ya, semuanya akan tahu. Dia akan broadcast, artinya di bagian ini dia akan berteriak, oh ada nggak dengan alamat ini, ada seorang pengirim dengan alamat ini ngirim paket ini. Nah, maka semuanya akan menjawab, oh tidak ya. Salah satu dari tujuan dia akan bilang, oh ini tujuannya ke saya ini, ya. Itu disebut dengan hub. Baik ya. Kalau switch beda halnya dengan perangkat ini, dia hanya menerima data tersebut dan hanya akan mengirimkannya ke komputer yang berkepentingan saja menerima data tersebut. Jadi kebalikannya, dia tetap nge-broadcast, cuman data yang dikirim ini yang nggak tahu, dia nggak akan tahu ini apa data yang dikirim. Yang tahu adalah yang ini aja, penerimanya. Ya, mudah-mudahan adik paham sampai sini ya. Nanti mana tahu ada soal perbedaan antara hub dan switch. Kemudian ada perbedaan antara UTP dan STP. Ya, ini dalam bentuk kabelnya. Ya, UTP unsiled ya. Nih, TP-nya apa nih? Ya, twist pair ya, artinya ada kabelnya itu saling berpasangan. Kalau S itu shield, dia itu ada bungkusannya di dalamnya kayak ini. Nah, UTP ini harganya murah sekali, ya beda dengan STP, ya. Baik, kemudian topologi fisik yang tree itu merupakan gabungan antara topologi bus dengan star. Kumpulan dari topologi star yang kemudian dihubungkan dengan topologi bus sebagai pusat komunikasinya. Jadi bentuknya seperti ini. Tetap dia ada namanya konsentrator,
Kemudian satu lagi apa namanya? Kalau di bus, backbone-nya, ada kabel utamanya ya. Jadi dia tetap memiliki kabel utama sebagai penghubung dalam jaringan. Topologi tree ini ya kelebihannya kayak ini ya. Dapat berbentuk kelompok yang dibutuhkan, bisa digunakan untuk jaringan skala besar atau MAN ya. Kekurangannya bila simpul pada hierarki lebih tinggi, tidak berfungsi atau bermasalah, maka kelompok lain yang berada di bawahnya akan menjadi efektif. Bahkan tidak akan menjadi tidak efektif. Contoh, misalkan ini jadi pusatnya, dia simpul teratas misalnya, walaupun dia terletaknya di bawah ya. Jadi kalau misalkan ada terjadi pengiriman data, misalnya dari sini, ya, maka semua jaringan yang di sini akan bermasalah, ya, malah tidak terkoneksi. Topologi mesh itu topologi yang tidak beraturan, ya, tidak memiliki aturan dalam koneksinya. Jadi nggak terhubung, gitu ya. Perangkat berkomunikasi langsung dengan perangkat yang dituju disebut dengan dedicated links. Hampir dikatakan sebagai point to point atau peer to peer. Nah, kelebihannya adalah data dapat langsung dikirimkan ke tujuan. Bila terjadi gangguan tidak mempengaruhi yang lain, guna privasi dan keamanan tidak lebih terjamin, identifikasi permasalahan lebih mudah. Itu adalah topologi mesh. Ya, ini kekurangannya. Bisa adik-adik baca aja ya, topologi logika dan sebagainya. Nah, topologi logika ini efek apa? Dia sebuah perangkat namanya secara media topologi atau disebut dengan kartu jaringan. Bisa adik-adik baca aja. Oke, di sini. Oke, topologi sudah. Baik, kita lanjut. Oke, networking device atau perangkat dalam sebuah jaringan. Apa aja sih perangkat yang dalam sebuah jaringan? Itu yang pertama, peralatan jaringan dapat dikaitkan dengan arsitektur sebuah arsitektur standar jaringan yang disebut dengan OSI atau OCI, Open System Interconnection. Jadi referensi model yang sampai saat ini dipakai ya, yang dikeluarkan oleh ISO International Standard Organization. Jadi sebuah perangkat jaringan itu tidak lepas dari sebuah rangkaian atau arsitektur dari OSI, model OSI, Open System Interconnection. OSI layer itu merupakan tahapan proses yang mana pengiriman data itu mengalir. Ya, misalkan contohnya ada mengirim data ya, sharing file gitu ya antar dua PC atau antar dua laptop, dia pasti menggunakan atau melewati yang 7 layar ini. Ya, physical, data link, network, transportation, presentation, dan application. Ya, jadi yang tentang OSI ini akan ada di materi yang keempat. Ya, NIC itu Network Interface Card. Ya, tadi maaf ya, mungkin salah sebut gitu, Network Interface Control bisa, tapi Network Interface Card kartu jaringan. Peralatan yang langsung berhubungan dengan komputer, didesain agar dapat berkomunikasi antar perangkat jaringan. Jadi NIC ini yang ada pada laptop kita. Ya. Jadi NIC ini, satu NIC dia memiliki satu alamat fisik, alamat yang disebut dengan MAC address. Jadi semua NIC yang dijual, ya yang terjual tidak ada yang sama alamat MAC-nya, alamat fisiknya. Dia pasti berbeda, tidak ada yang sama. Dia memiliki kode, misalkan siapa yang menciptakan vendornya, misalnya vendornya itu Cisco atau Mikrotik misalnya NIC-nya, atau IBM. Jadi dia memiliki kode masing-masing. Jadi saya bilang bahwasanya alamat fisik ini sifatnya unik, tidak ada yang sama di satupun di seluruh dunia. Kemudian hub yang saya bilang tadi menghubungkan beberapa perangkat atau segmen atau komputer dalam satu segmen jaringan. Nah, dia memperkuat sinyal, kabel UTP, peralatan yang dapat menggunakan frame data. Frame data itu bagaimana data itu saling terhubung gitu ya, saling berkomunikasi dalam yang 7 layar tadi. Yang hub ini biasanya portnya sedikit. Nah, dulu sebelum munculnya switch teknologi perangkat switch itu orang kebanyakan menggunakan hub. Jadi sampai saat ini tidak ada yang nama hub, tapi switch. Tapi kalau misalkan ada perangkat yang jual hub itu tapi itu adalah switch, bukan hub. Ya, karena hub ini memang sangat riskan sekali dalam pengiriman data. Karena ketika ada pengirim data, maka semua yang ada dalam satu jaringan itu akan tahu bahwasanya si A lagi ngirim data. Nah, itu bedanya ya. Jadi sampai saat ini itu hub tidak ada lagi. Kebanyakan orang menggunakan switch. Switch fungsinya tidak jauh
berbeda dengan hub, dia tetap menghubungkan beberapa jaringan komputer, namun dia lebih cerdas. Dia akan ngecek, dia akan mengetahui bahwasanya kalau ada frame error, ya, dia akan memblok frame tersebut. Kalau misalkan ada terjadi masalah security-nya, dia akan langsung ngeblok, ya, atau disebut dengan request timeout. Dia akan memberitahu kita bahwasanya terjadi permintaan Anda ke tujuan itu tidak dibalasnya, ya. Switch dapat juga membagi jaringan dalam bentuk segmen yang berbeda-beda, disebut dengan VLAN. Nah, switch yang canggih saat ini saat ini para vendor-vendor itu udah menciptakan switch yang lumayan canggih, ya. Jadi bukan hanya membagi sebuah jaringan dalam satu segmen, namun dia akan bisa membagi sebuah jaringan beberapa segmen atau beberapa network yang berbeda. Itu disebut dengan VLAN, Virtual Local Area Network. Nah, biasanya dia hanya ada perangkat Cisco. Kalau MikroTik belum. Kalau MikroTik hanya perangkat routernya saja yang bisa buat VLAN. Tapi kalau Cisco ada. Namun saat ini ada juga yang sebuah vendor jaringan disebut dengan Aruba. Ya, Dedek pernah dengar Aruba? Kalau nggak tahu ya cari aja di Google, ya, Aruba. Jadi dia memiliki perangkat jaringan yang lumayan sangat canggih sampai saat ini. Dia pengen seperti Cisco, tapi malah pengen melebihi Cisco gitu, ya. Baik. Kemudian ada juga bridge. Kalau bahasa kita bridge ini adalah jembatan. Sama hanya dengan perangkat switch dan hub. Kemudian dapat mengirimkan data melalui port yang terhubung dengan komputer tujuan saja. Kemudian memproses ke semua port jika port tujuan belum diketahui. Kemudian dapat memfilter trafik di antara dua segmen LAN. Jadi dia akan dapat memfilter lalu lintas sebuah jaringan terjadi kalau ada sebuah perangkat saling terhubung dalam jaringan LAN, bukan MAN bahkan WAN, ya. Dia hanya sebagai jembatan saja, ya. Bridge dibandingkan dengan hub lebih intelijen dikarenakan mampu menganalisis incoming frames dan meneruskan berdasarkan information address. Jadi bridge ini dia mampu menganalisa sebuah paket yang datang, ya. Dia akan menganalisa dulu kalau misalkan ini berbahaya, maka tidak akan diteruskannya. Kalau misalkan tidak berbahaya, maka akan diteruskan kemana tujuan dari data ini, ya. Bridge memiliki memori untuk menyimpan MAC address table, ya. Bridge memiliki memori untuk menyimpan MAC address table, tapi dia kalau dari segi memorinya nggak terlalu besar, ya. Dia kalau misalkan bridge-nya yang lumayan mahal gitu, ya, tapi sekarang jarang orang menciptakan bridge yang harganya mahal, ya. Jadi biasanya orang bukan menggunakan bridge tapi menggunakan switch, ya. Kemudian ada lagi namanya router. Router itu dapat menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda, ya. Jadi nanti kita akan bahas apa sih yang disebut dengan jaringan yang berbeda itu. Nah, ya. Kemudian dia mampu memfilter trafik paket data. Dia kalau kita lihat sepintas hampir sama seperti bridge, namun router dapat menyimpan routing table pada memorinya. Ya, kalau di bridge dia hanya menyimpan MAC dari sebuah alamat fisik dari perangkat. Kalau router dia mampu menyimpan routing table. Jadi kemana tujuan, kemana dia pergi, apa yang dilakukannya, dia akan menyimpan pada sebuah memori yang ada pada router. Nah, itu cerdasnya dari router, ya. Kemudian dia dapat mencari rute yang terbaik. Kalau misalkan ya jaringannya ini lagi down, dia akan mencari rute yang terbaik, mana yang lebih cepat. Ya, dia ada namanya tekniknya, ada juga namanya logikanya. Router bisa dijadikan sebagai security device. Router juga bisa dikatakan sebagai protokol. Dia juga mempunyai aturan yang dapat membuat sebuah jaringan itu menjadi kompleks. Nah, jadi sebenarnya ketika adik-adik mengunjungi sebuah Google, itu sebenarnya adalah router yang kita kunjungi, ya. Bisa kita tracer, ya. Kita tracer kemana aja ketika kita mengunjungi Google, kemana aja kita pergi, ya, kemana aja kita singgah gitu, ya. Misalnya saya lagi di jaringan kampus, saya singgah ke IndiHome-nya kampus, kemudian dari IndiHome kampus singgah ke IndiHome-nya pusat dari Telkom, kemudian Telkom Jakarta, kemudian baru ke Google-nya dan seterusnya. Yang penting nanti ada hops-nya, ada lonjatan kemana dia singgah ketika kita mengunjungi sebuah alamat atau server gitu, ya.
Itu disebut dengan router. Baik, repeater itu fungsinya untuk memperkuat sinyal. Ya, dia bisa menerima, kemudian sinyal itu dia repeater ini sebagai jaringan wired ya, jaringan wireless itu dapat memiliki fungsi menerima, memperkuat sinyal dan mengirimkan kembali sinyal yang sudah dikuatkan tersebut. Kemudian dapat mengatasi masalah keterbatasan jarak atau kualitas sinyal suatu segmen. Nah, masih banyak lagi ya perangkat-perangkat jaringan yang ada pada saat ini. Ada juga CCTV ya, ada juga access point, ada juga kabel jaringan, ada juga namanya NVR ya, modem dan sebagainya. Oke ya. Baik, kita lanjut ke model OSI TCP/IP. Model OSI TCP/IP itu sebuah model arsitektur jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization atau disebut dengan ISO di Eropa tahun 1977. Jadi model ini dia memiliki 7 layer, ya, layarnya dari bawah ya, bukan dari atas, ya. Sering digunakan untuk menjelaskan cara kerja dalam sebuah jaringan secara logika, bagaimana jaringan paket data ini terkirim, ya. Kok bisa ya sampai ke tujuan gitu ya. Dia yang penting contohnya gini. Ketika adik-adik ngirim email ke tujuan ke seseorang misalnya, nanti si tujuannya itu, si penerima itu dia akan menerima email kita ya dalam bentuk teks yang kita tuju. Namun kita tidak tahu di mana proses perjalanannya, bahwasanya kok bisa ya penerima itu bisa membaca email kita. Nah, sebenarnya yang bekerja adalah 7 layar ini. Ya, application itu disebut dengan Gmail, Yahoo Mail, dan sebuah aplikasi lah, ya. Kemudian dipresentasikan, kemudian dimasukkan dalam session, ya. Kemudian ada masuk lagi ke bagian transport, network, data link, physical. Nah, kemudian masuk ke penerima dari physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Nanti kita akan lihat ya. Adapun protokol, ya, jaringan yang ada pada saat ini yang paling sering digunakan adalah TCP/IP. Nah, kalau IPX, Nebius, PPPP, IPelTalk dan sebagainya itu kebanyakan untuk di jaringan yang sebuah perusahaan-perusahaan besar lah gitu ya. Ingat, model OSI ini bukan protokol. Protokol itu beda lagi. Protokol itu adalah aturan. Tapi kalau model di sini adalah arsitektur ya dalam sebuah jaringan. Ada 7 layer model OSI. Pertama ada physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Nah, namun kita bagi 2 aja ya. 5, 6, 7 adalah upper layer, 4, 3, 2, 1 adalah lower layers. Keuntungan model OSI ini ya sangat kita harus paham sebenarnya bagaimana konsep dari OSI ini, tapi jangan terlalu mendalami ya, biasa-biasa saja lah gitu ya. Jadi keuntungannya ya memudahkan kita dalam memahami bagaimana sih cara kerja jaringan komputer secara menyeluruh. Jadi kalau misalkan memang agak sedikit rumit ya jangan terlalu dipaksakan gitu ya. Kemudian memecah persoalan komunikasi data yang rumit menjadi bagian-bagian kecil yang lebih sederhana. Kemudian memungkinkan seorang vendor atau perusahaan besar yang nantinya bisa menciptakan sebuah perangkat jaringan, baik itu router, ya switch dan sebagainya. Jadi kalau dia nggak paham dengan model OSI ini, pasti dia nggak akan bisa menciptakan sebuah perangkat jaringan. Kemudian menyediakan standar interface bagi pengembangan perangkat yang melibatkan multi vendor. Dia perusahaan-perusahaan yang menciptakan NIC, ya, network interface card, kartu jaringan, itu dia nggak semena-menanya dia menciptakan perangkat tersebut. Dia harus paham dulu di mana konsep dari OSI ini, ya. Pasti dia harus paham nih. Karena dia kalau nggak paham, maka data nggak akan terkirim gitu ya. Adanya abstraksi layar memudahkan pengembangan teknologi masa depan yang terkait dengan layar tertentu, ya. Namun sampai saat ini ada namanya vendor Aruba, itu dia tidak menggunakan konsep 7 layar ini. Ya, saya lihat ikut pelatihan juga dia tidak menggunakan 7 layar. Malah dia mempersingkat menggunakan cukup 3 layar saja. Nah, jadi kalau misalkan yang penting dia tetap menggunakan konsep dari arsitektur model OCI yang 7 layar ini. Nah, adik-adik bisa baca ini ya, fungsi dan contoh protokol dari 7 layar ini. Ada layar aplikasi, apa fungsinya, ini contoh protokolnya. Protokol itu adalah aturan komunikasi sebuah perangkat. Contoh, ketika kita koneksi ke web, misalnya adik-adik mengunjungi google.com,
atau yahoo.com atau facebook.com itu ada aturannya. Aturannya apa? Aturannya apa? Itu ada protokolnya. Apa protokolnya? Adalah protokolnya HTTP. Jadi protokolnya adalah HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Nah, satu lagi, ketika ada mengirim sebuah email, itu ada aturannya, ada protokolnya yang bekerja di sana. Kalau nggak ada protokol, nanti email kita nggak akan bisa terkirim, ya, ke tujuan. Jadi apa protokolnya? Yaitu SMTP, ya, Simple Mail Transfer Protocol. Nah, jadi dan banyak lagi ada namanya FTP, ya, dan apa lagi namanya SSH, banyak lagi, ya, dan semacamnya, banyak lagi di sini, ya. Baik, ada bisa baca aja fungsi dan contohnya. Nah, di sini ya. Kemudian, Adik bisa lihat di sini session layar itu komunikasi data berlangsung dalam 3 mode dialog. Pertama simplex ya, data dikirimkan hanya satu arah saja. Nah, gitu ya. Kemudian half duplex, data dapat dikirimkan kedua arah secara bergantian. Contoh, teknologi dulu HT namanya, kayak Roger gitu. Jadi kalau misalnya saya nih sebagai pengirim, saya ngirimkan suara, saya tekan dulu, nanti si penerima dia akan melepaskan kayak HT itu, dia mendengarkan apa yang saya ngomongin. Kalau misalkan nanti si penerima itu pengen ngomong lagi, ditekan dulu, saya harus lepasin itu. Nah, itu sesuai dengan HT. Mudah-mudahan adik paham ya HT itu apa. Misalnya kalau anak-anak TikTok sekarang pasti nggak akan tahu itu namanya HT. Itu disebut dengan half duplex. Nah, namun saat ini itu komunikasi data sampai saat ini itu menggunakan full duplex, saling mengirimkan dan menerima data secara bersamaan. Contoh, ketika kita WhatsApp, kita ngirim pesan, pasti mau gimana pun teman kita, dia juga akan mengirim pesan. Nah, tergantung gimana siapa yang duluan. Kalau misalkan kita yang duluan, maka terkirim dulu yang punya kita. Kalau teman kita yang duluan, maka punya teman kita itu terkirim ke pesan WhatsApp kita. Itu disebut dengan full duplex. Nah, teman-teman, adik-adik semua bisa baca aja ya. Kita lanjut, yaitu membahas tentang dari 7 layanan tadi, ya. Jadi bisa baca ini aja ya, application, presentation, session transfer dan sebagainya. Bisa aja baca aja apa maksud dari layar ini, ya. Ini transformasi dari sebuah komunikasi antar layar. Misalkan anggap saja ini A, ini B gitu ya, saling mengirimkan email. Contoh saja si A lagi ngirim email ke B, itu dalam bentuk tulisan hello world. Nah, jadi hello world itu email yang kita menggunakan Gmail itu disebut dengan ada pada layar application. Nah, ketika kita kirim ke tujuan, maka dia akan berpindah ke layar 6, yaitu presentasi. Tetap masih dalam bentuk tulisan. Kemudian session itu yang tulisan itu akan dianggap sebuah data. Ya, ingat ya, data kalau udah dianggap data berarti itu sifatnya secure atau riskan ya. Nanti yang bertanggung jawab itu adalah email atau Gmail yang kita gunakan. Kemudian nyampe di transport ya, di layar keempat, itu tulisan hello world itu akan dibagi per segmen atau dibagi per kata, misalnya nggak seperti itu, ada hello dan world. Jadi ingat, nggak semua tulisan itu dikirim semuanya. Dia akan ngirim per huruf. Nah ya, jadi nyampe di network, tulisan tadi akan diberikan sebuah paket. Artinya ada kalau bisa kita katakan sebuah inisial lah atau sebuah token lah, anggap bisa seperti itu. Kemudian di data link di layar kedua, tulisan yang tadi itu dipecah dalam bentuk huruf H, E, L, L, O dan sebagainya. Kemudian di bagian fisik yang tulisan tadi dirubah dalam bentuk bilangan biner antara 0 dan 1. Ingat, perlu diketahui bahwasanya komputer dia cuma paham dan cuma bisa membaca angka 0 dan 1. Oke. Nanti dikirimkan ke tujuan ke layar 1 dulu.
ya, dalam bentuk fisikal, nanti dia akan dipecah-pecah, akan dikonvert lagi hingga akhirnya akan menjadi bentuk application atau tulisan hello world tadi. Nah, jadi si penerima nggak mau tahu bahwasanya pengirim tadi nggak mau tahu, yang penting tulisan saya harus sampai tulisan ini ke tujuan. Nah, pernah nggak adik-adik ngirim email, kita ngetik hello world yang nyampe ke tujuan word hello? Enggak kan? Nggak mungkin. Dia pasti berurutan dan sama. Nah, inilah bentuk prosesnya. Bisa baca aja ilustrasinya dan sebagainya ya. Nah, baik, untuk modul Darpa silakan baca saja. Baik ya, kita masuk ke IP NetMask di pertemuan 5. Di sini. Oke. IP dan NetMask di masking atau di balik jaringan ya. Mesh itu sebuah topeng lah. IP itu alamat. Ingat, sebuah jaringan itu nggak akan bisa terhubung tanpa adanya IP atau pengalamatan ya. IP itu Internet Network Protocol, ada aturan dalam sebuah jaringan ya, yaitu alamat jaringan ya, IP address. Baik, skema IP address itu terdiri dari 32 bit. Nah, jadi terbagi menjadi dua bagian. Pertama, network ID dan bagian host ID. Ya, network ID itu ID dalam sebuah jaringan. Bagian hostnya ID yang akan kita kasih di bagian komputer, laptop atau bagian host lah, perangkat jaringan lah. Ya, hal ini tergantung dari subnet mask. 32 bit dibagi menjadi 4 bagian, setiap bagian terdiri dari 8 bit. Kemudian dikonversi menjadi desimal. Maka dari itu, kenapa dibagi 4? Ya, karena IP sekarang masih menggunakan IP versi 4. Namun yang terbaru ada yang namanya IP versi 6 yang menggunakan bilangan heksadesimal. Ya, jadi per segmennya itu ada 8 bit ya, 8 bit ya. Baik, NetMask pada pengalamatan logik selain butuh nomor IP dibutuhkan NetMask atau subNetMask. NetMask besarnya sama dengan nomor IP yaitu 32 bit. Ada 3 pengelompokan besar subNetMask. Pertama 255.0.0.0, 255.255.00 dan seterusnya. Ya. Ingat, sebuah pengalamatan IP address itu dibagi jadi 3 kelas A, B, dan C. Nah, kelas A ini semua nomor IP mempunyai subNetMask 255.0.0.0. Kelas B 255.255.0.0, kelas C 255.255.255.0. Nah, ingat ya, perlu diketahui. IP dan NetMask, pengalamatan logik merupakan gabungan antara IP dan NetMask. Biasanya penulisan seperti ini. Contoh, kita punya IP 202.95.151.129. NetMask-nya itu 255.255.255.0. Nah, nanti gimana kita dapat bahwasanya ini dapat NetMask-nya segini? Nanti kita pelajari ya. Perhitungan antara IP dan NetMask akan menghasilkan network ID. Jadi network ID-nya adalah ini yang 255.255.255 itu network ID. Yang 0 itu nanti disebut dengan host ID. Oke. Ini ingat ya. IP address itu terdiri dari 2 bagian. Tadi normal network atau network ID dalam satu jaringan net untuk semua jaringan yang sama. Jadi dikatakan sebuah perangkat itu saling terhubung bahwasanya perangkat tersebut dia memiliki alamat yang sama, jaringan yang sama, berada dalam sebuah lingkup yang sama. Nomor host itu biasa disebut sebagai IP address dalam satu jaringan. Tidak ada nomor IP yang sama dalam sebuah jaringan LAN. Misalnya PC 1 mempunyai IP dan OID-nya 192.168.1 titik berapa hostnya, misalnya titik 1 misalnya. Untuk komputer kedua 192.168.1.2. Ya, jadi misalkan kita setting IP 192.168.1.1 untuk komputer A. Nanti untuk komputer B kalau pengen saling terhubung maka IP-nya harus satu network. Maka 102.1.2 B. Nah, nanti kita bahas ya. Oke,
network ID atau porsi network. Host komputer pada sebuah jaringan dasarnya hanya bisa berkomunikasi secara langsung dengan perangkat yang satu jaringan dengan komputer tersebut. Net ID wajib harus sama. Subnet mask yang menentukan network ID dan yang mana sebagai porsi nomor komputer atau host. Biasanya semua yang bernilai 0 pada pengamatan jaringan itulah yang disebut dengan network ID. Ya, tapi tidak selalu ya. Nanti ada alamat yang secure. Peralatan jaringan layer 3 ya. Layer 3 itu adalah network routers menggunakan network ID ketika dia butuh untuk memforward data ke jaringan yang lain. Oke, kita coba ya membahasnya. Subnet mask sebenarnya merupakan alat yang dipakai untuk melihat dalam IP address mana bagian dari network ID dan host ID. Untuk melihat network ID pada jaringan kita lakukan operasi AND antara net mask dan IP address. Misal kita punya IP 10.252.246, net masknya segini. Ya, sebenarnya 255 ya, bukan 2155 tapi 255.255.255.0. Konversinya menjadi binar dan NaN. Nah, jadi setiap bilangan pada segmen per segmen itu bukan segmen, sebenarnya oktet ya. Oktet ini tulisannya kayak gini. Oktet. Nah, oktet pertama dan kedua dan ketiga dan keempat. Nah, jadi kita konversi ke dalam bilangan binar. Jadi 10 berapa bilangan binarnya? Nah, gitu ya. 10, 252 berapa bilangan binarnya, kemudian kita N kan. Ya, jadi hasilnya dapat seperti ini. N-nya itu kalau misalkan terpenuhi 11 berarti hasilnya adalah 1. Kalau 01 berarti 0. Kalau 10 berarti jadilah 0. Jadi network ID kita adalah 10.252.240.0. Itu disebut dengan jaringan ID dalam sebuah jaringan atau network ID. Nah, ini pembagian subnet mask mungkin agak bingung ya. Ingat tadi IP address itu ada dibagi 3 kelas A, kelas B, kelas C. Untuk kelas A, semua nomor IP mempunyai subnet mask pasti 255.0.0.0 atau disebut dengan notasi 8 atau prefix 8. Kelas B itu 255.255.0.0 ya, atau slice 16 atau prefix 16. Kelas C itu 255.255.255.0 atau disebut dengan atau memiliki prefix 24. Nah, di mana datang 24? Di mana datang 8? 16. Karena setiap oktet itu ada 8 bit. Iya kan? Nah, berarti prefix 8, notasi 8. Kalau kelas B itu ada 16, ini 8 ya. Ingat, 88111111. Ingat yang kayak gini. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 0.0. Ini untuk kelas B. Ini kalau angka ini kalau kita konversi dalam bentuk desimal, ini sebenarnya bilang di binar, maka hasilnya adalah 255. Caranya gimana? Bisa aja caranya gini, kalkulator, teman-teman bisa, adik-adik bisa buka kalkulator. Kemudian cari yang programmer. Nah, gitu ya. Ketik aja binar 1 1 3 4 5 6 7 8. Nah, desimalnya adalah 255. Nah, gitu ya cara mencarinya. Oke, kita back. Nah, ini ya IP address-nya dan bisa dibaca ya dari sekalian. Jadwal ID pada satu jaringan ID akan selalu sama, pasti ya. Ingat, sebuah jaringan itu kalau sama, network ID-nya pasti harus sama. Maka sebuah perangkat itu pasti dia saling terhubung ya. Kelas B ya, bisa dibaca aja. Broadcast itu alamat yang digunakan untuk mengirim atau menerima informasi yang harus diketahui oleh seluruh host yang ada pada suatu jaringan. Oke ya. Dan seterusnya. Oke. Nah, adik-adik bisa dibaca nih. Sekarang lihat, silakan tentukan yang manakah suatu jaringan dan tidak satu jaringan. Nah, kalau kita bahas ini, yang manakah satu jaringan? Nah, ayo, yang mana nih? Yang saling satu jaringan. Yang satu jaringan itu adalah C dan D. Lihat emasnya. Perhatikan, kalau 255.255.00, kalau kita perhatikan yang D 255.255, maka dia harus sama angkanya, 10, 10, 252, 252. Nah, kalau 00 ini harus berbeda. Terserah mau berapa, penting maksimalnya 255. Nah, gitu ya. Berarti C dan D itu saling terhubung. Kalau A dan B gimana? Terhubung nggak?
Dia nggak terhubung. Karena apa? Lihat di sini. Oh, maaf. Di sini lihat bagian OID-nya sama nggak? Nggak sama kan? 1230, 1240. Maka dia nggak saling terhubung. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut konsep dari IP address ini dari kelas A, B, dan C. Baik, adik-adik semua, terima kasih sudah menonton. Ya, yang penting jangan lupa subscribe channel saya ya. Oh ya, sebelumnya adik-adik jangan lupa untuk pembayaran Cisco ya. Itu paling lambat itu tanggal 31 Agustus ya. Untuk pembayarannya bisa ke rekening saya ya. Saya udah dapat mandat dari Kak Leni. Kalau misalkan pengen transfer dulu ke rekening saya. Nanti kirimkan buktinya. Itu akan jadi sebuah bukti rekapitulasi akan saya laporkan ke Kak Leni. Tapi kalau pengen tunai boleh datangi kampus, bayar sama Kak Leni kalau ada, atau tidak ada Kak Leni bisa bayar sama saya. Yang penting nanti ada buktinya. Oke ya, adik semua. Ingat, Cisco Season A1 ini wajib untuk diambil. Kemudian setelah tanggal 1 Agustus, 1 September, kita akan coba bagaimana cara ujiannya. Nanti kan saya buatkan video, atau kemungkinan kita bisa pakai Zoom ya. Bagaimana cara ujian Cisco ini. Nah, untuk soalnya ada jawab. Untuk soalnya dia bahasa Inggris. Untuk ujiannya itu akan saya tunjukin gimana cara mendapatkan jawabannya. Oke, adik semua, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.